액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Junianti dengan NIM 30402200252. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 16, yang berjudulkan Model Ventura Kualisator Pertumbuhan Vintage. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi dan model Ventura. Definisi model Ventura. Model Ventura adalah pendekatan investasi di mana investor menyediakan model bagi startup atau bisnis baru yang mulai berpotensi tumbuh tinggi namun beresiko dengan imbalan kepemilikan ekuitas. Selanjutnya, peran model Ventura. Model Ventura memainkan peran penting dalam pendanaan inovasi dengan menyediakan modal, keahlian, dan jaringan yang dibutuhkan oleh startup yang baru mulai berkembang. Selanjutnya, fokus investasi di sektor vintage. Investasi di pasar vintage Indonesia semakin menarik dengan faktor pada berbagai sektor seperti peer-to-peer lending, cryptocurrency, blockchain, insurtech, dan layanan keuangan digital lainnya. Selanjutnya, tahapan pendanaan model Ventura. Di sini terdapat 3 tahapan, dimulai dari yang tahap pertama, yaitu pendanaan awal atau seed funding. Ini adalah tahap pertama di mana investor menyediakan dana untuk mendukung pengembangan ide baru atau konsep bisnis yang baru. Kemudian, yang kedua, pendanaan tahapan lanjutan seperti series A, B, dan seterusnya. Setelah startup mencapai tahapan tertentu dan mulai menunjukkan potensi pertumbuhan, mereka akan mencari pendanaan lebih lanjut. Pada tahap ini, pendanaan digunakan untuk mengembangkan produk lebih lanjut dan mengakuisisi pelanggan. Kemudian yang ketiga, pendanaan mezanine atau IPO. Pada tahap ini, perusahaan biasanya sudah cukup matang dan siap untuk melakukan penawaran umum perdana IPO atau mendapatkan pendanaan dengan bentuk yang lebih kompleks seperti mezanine financing. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa strategi investasi vintage, yaitu yang pertama, fokus pada teknologi disruptif. Yang kedua, peningkatan kolaborasi antara inovasi dan pasar. Yang ketiga, pengelolaan portofolio yang efektif. Yang keempat, pemahaman regulasi vintage. Ada faktor yang dipertimbangkan model Ventura. Yang pertama yaitu analisis potensi pasar vintage, menilai ukuran dan pertumbuhan pasar vintage untuk memastikan ada peluang besar dan permintaan yang kuat. Kemudian yang kedua ada kualitas tim manajemen startup, menilai kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak tim dalam mengelola dan mengembangkan bisnis. Kemudian yang ketiga ada inovasi model bisnis, memastikan bahwa model startup memiliki model bisnis yang unik, berkelanjutan, dan membedakan diri dari kompetitor lainnya. Selanjutnya ada keuntungan model Ventura untuk vintage. Yang pertama ada penyediaan dana untuk pengembangan produk. Model Ventura memberikan suntikan dana yang signifikan pada perusahaan vintage yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan dana, meningkatkan produk atau layanan mereka. Dengan dana tersebut, perusahaan dapat melakukan riset dan pengembangan, memperbaiki teknologi, dan memperkenalkan fitur baru yang lebih efektif. Kemudian yang kedua, peningkatan exposure. Ketika sebuah vintage didanai oleh model Ventura, biasanya mereka mendapatkan perhatian lebih dari media dan pasar. Hal ini dapat meningkatkan visitabilitas merek dan membantu menarik perhatian pelanggan baru. Exposure yang lebih besar ini juga dapat membuat perusahaan lebih menarik di mata pelanggan, mitra bisnis, dan calon investor lainnya. Kemudian, yang terakhir, akses jaringan ke investor dan mitra strategis. Model Ventura seringkali membawa serta jaringan luas dari investor dan mitra strategis. Dengan akses ini, perusahaan vintage dapat menjalin kemitraan yang bermanfaat dan juga mendapatkan dukungan dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam industri tersebut. Jaringan ini dapat membuka peluang baru seperti kolaborasi, investasi, tambahan, dan akses ke informasi pasar yang lebih berharga. Selanjutnya, peran model Ventura dalam ekosistem vintage. Yang pertama, mendukung inovasi teknologi finansial. Model Ventura berperan penting
dalam mendorong inovasi di sekitar vintage dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Investasi ini memungkinkan startup untuk menciptakan produk dan layanan baru yang lebih efisien, seperti aplikasi pembayaran, pinjaman online, dan sistem blockchain. Kemudian yang kedua, mempercepat inklusi keuangan global. Model Ventura juga membantu memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan investasi pada startup yang fokus pada solusi keuangan yang terjangkau dan mudah diakses, model Ventura berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara lembaga keuangan tradisional dan individu yang tidak memiliki akses. Kemudian yang ketiga, memberikan dukungan strategis pada startup. Selain penyediaan dana, model Ventura seringkali memberikan dukungan strategis kepada startup vintage dalam bentuk bimbingan, jaringan, sumber daya lainnya. Selanjutnya ada tantangan dalam pendanaan model Ventura. Yang pertama, risiko kegagalan startup. Banyak startup, termasuk yang didanai oleh model Ventura, yang berisiko gagal dalam beberapa tahun pertama. Faktor-faktor seperti kurangnya pengalaman, ketidakpastian pasar, dan kompetisi yang ketat dapat menyebabkan kegagalan. Investor model Ventura harus siap menghadapi kemungkinan kehilangan investasi jika startup tidak berhasil. Kemudian yang kedua, kompleksitas regulasi di berbagai negara. Setiap negara memiliki peraturan dan regulasi yang berbeda-beda terkait pendanaan dan operasional startup. Model Ventura perlu memahami dan mematuhi berbagai aturan ini, yang bisa sangat kompleks dan berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada investor tunggal. Beberapa startup mungkin terlalu bergantung pada satu atau beberapa investor utama untuk pembiayaan. Ketergantungan ini bisa berbahaya jika investor tersebut memutuskan untuk menarik dukungan atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mengganggu arus kas serta rencana pertumbuhan. Selanjutnya ada studi kasus, Strip, dan Sequela Capital. Pendanaan besar oleh Sequela Capital. Sequela Capital adalah salah satu firma model Ventura terkemuka yang memberikan pendanaan besar kepada Strip, platform pembayaran online dan tahap awal perkembangannya. Investasi ini membantu Strip untuk memperluas teknologi dan infrastrukturnya, serta menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian, fokus pada solusi pembayaran global. Strip berkomitmen untuk menyediakan solusi pembayaran yang mudah digunakan dan efisien bagi bisnis di seluruh dunia. Dengan dukungan dari Sequela Capital, Strip mengembangkan produk yang mendukung transaksi lintas negara, sehingga memungkinkan perusahaan dari berbagai ukuran untuk menerima pembayaran dalam berbagai mata uang. Selanjutnya di sini ada studi kasus Grab dan SoftBank. Yang pertama, pendanaan Grab oleh SoftBank. SoftBank sebagai salah satu investor terbesar di ekosistem startup global memberikan pendanaan yang signifikan kepada Grab, platform layanan transparansi dan super aplikasi di Asia Tenggara. Kemudian pengembangan vintage untuk pasar Asia Tenggara. SoftBank sebagai salah satu investor terbesar di ekosistem startup global memberikan pendanaan yang signifikan kepada Grab, platform layanan, transportasi, dan super aplikasi di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, peningkatan inklusi keuangan di negara berkembang. Dengan dukungan SoftBank, Grab telah mengembangkan produk vintage seperti GrabPay, Grab Finansial yang menawarkan solusi pembayaran dan layanan keuangan lainnya. Selanjutnya ada peran teknologi dalam pendanaan model Ventura. Yang pertama, blockchain. Teknologi ini digunakan untuk menciptakan transparansi dalam proses pendanaan dengan memastikan transaksi tercatat secara aman dan tidak dapat diubah. Kemudian AI, kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis potensi dan risiko startup vintage, sehingga model Ventura dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Kemudian yang ketiga ada big data. Teknologi ini membantu dalam menganalisis data pasar secara mendalam untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang menjanjikan. Ada dampak model Ventura pada ekonomi global. Yang pertama yaitu meningkatkan inovasi keuangan global. Model Ventura mendorong pengembangan teknologi baru yang menciptakan solusi keuangan modern. Kemudian yang kedua, transformasi digital di sektor perbankan. Investasi model Ventura mempercepat digitalisasi layanan perbankan dan membuatnya lebih efisien dan mudah diakses. Kemudian yang ketiga, adopsi teknologi keuangan baru. Model Ventura memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarkan
teknologi keuangan yang inovatif ke pasar global. Masa depan modal Ventura dalam vintage. Yang pertama, teknologi berbasis ESG. Tren investasi akan fokus pada teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan, mencerminkan kesadaran terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, vintage di pasar negara berkembang. Model Ventura semakin melirik peluang vintage di negara berkembang karena potensi pasar yang besar dan belum tergarap. Kemudian yang ketiga, kolaborasi lintas sektor. Kemitraan antara model Ventura, startup, dan sektor lain akan meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Selanjutnya ada roadmap untuk startup yang ingin didanai model Ventura. Di antaranya yang pertama yaitu mengembangkan ide dan model bisnis. Startup harus memastikan ide bisnis mereka memiliki nilai pasar dan menyelesaikan masalah nyata. Kemudian yang kedua, mempunyai rencana ekspansi pasar, menyusun strategi untuk memperluas jangkauan pasar agar menarik minat investor. Kemudian yang ketiga, persiapan presentasi, mempersiapkan pitch deck yang menarik, menjelaskan nilai unik bisnis dan potensi keuntungan, dan strategis bisnis kepada calon investor. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.